Pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan pembahasan yang sebelumnya kita udah bahas di part 1 ya teman-teman. Di mana sebelumnya kita bahas kriteria apa saja yang akan dilihat oleh editor atau reviewer. Ada 12, 1 sampai 6-nya telah kami bahas sebelumnya di video yang lain. Kemudian kita akan bahas pada video ini yaitu nomor 7 sampai nomor 12. Langsung saja. Yang poin ketujuh itu kita harus menunjukkan metode dan rancangan penelitian yang dapat menjawab tujuan penelitian. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti ini, kalau misalnya kalian ingin menguji pengaruh moderasi kepemilikan keluarga terhadap, pengaruh gender diversity terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, di situ kan ada poinnya tuh, ada poinnya yang menyebutkan bahwasanya kalian akan menguji variabel moderasi di situ. Nah, kalian harus menggunakan metode misalkan moderated regression analysis, seperti itu. Nah, kemudian, kalau misalnya modelnya lurus ya teman-teman bisa gunakan ordinary least square atau lain sebagainya yang tidak menyalahi aturan dari metode dan rancangan penelitian, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ingin menguji variabel mediasi, nah artinya teman-teman harus menyusun metode penelitian yang ngomongin atau bisa menjawab, eee, tujuan dari penelitian teman-teman. Kemudian yang kedelapan, prosedur penelitian diuraikan secara jelas dan lengkap. Nah, maksudnya di sini teman-teman, saya pernah dapat review dari reviewernya. Mereka minta, gimana sebenarnya sampel final ini didapatkan, populasinya apa saja, kemudian berapa, kemudian, kriteria yang menjadi pengurang atau yang, perusahaan-perusahaan yang kita tidak masukkan tuh alasannya apa, seperti itu, hingga didapatkan nanti sampel finalnya berapa, seperti itu teman-teman. Terutama di Jaki ya, saya dapatkan, review dari reviewer-nya seperti itu. Kemudian yang poin ke-9, interpretasi dan analisis atas hasil penelitian adalah jelas, tepat, dan dalam. Nah, teman-teman, kalau aku pribadi, biasanya aku bahas hasil dan interpretasi ini ya pertama tentu hasil regresi ya teman-teman, yang ada di tabel kita. Kemudian kita bahas, biasanya aku bahasnya pakai teori seperti itu, misalkan gunain Echelon teori. Nah, aku bahas tuh hasil penelitian yang merujuk ke tabel hasil regresi, itu aku bahas pakai teori, yang juga sebelumnya udah disampein ya di bab 2-nya biasanya kayak gitu. Kemudian, aku coba elaborasi sendiri, logikain sendiri yang, merujuk ke hasil regresi tadi. Kemudian poin 10 yaitu simpulan dan penelitian diuraikan dengan jelas, padat, dan lengkap. Nah, pada kesimpulan ini teman-teman, kita nggak perlu, sebenarnya panjang lebar lagi. Makanya mereka mintanya padat gitu. Tetapi kita harus tahu apa aja yang menjadi poin pada simpulan ini. Pertama, kita buat dulu tuh tujuan penelitian kita apa, kemudian, eee, ha pendekatannya apa, kemudian hasilnya seperti apa. Itu di paragraf pertama, kalau versiku. Kemudian yang kedua biasanya aku tulis tuh implikasi. Nah, implikasi ini sebenarnya nyangkut ke poin 11 ya, sekaligus kita bahas. Nah, implikasinya seperti apa? Dengan adanya penelitian kita, temuannya seperti ini, implikasinya itu seperti apa? Misalkan ke regulasi atau pemangku kepentingan lainnya. Nah, kemudian saran penelitian. Di paragraf ketiga, aku buat keterbatasan penelitianku, misalnya masih menggunakan, pengukuran yang seperti ini, sehingga saran yang selanjutnya itu aku gunain berlandaskan dari keterbatasan penelitianku. Misalkan, aku saranin penelitian selanjutnya itu harus, sebaiknya menggunakan pengukuran yang lebih komprehensif, misalkan seperti itu. Ini penting dari bab kesimpulan itu harus meliputi kesimpulan, kemudian implikasi, keterbatasan, dan saran untuk penelitian. Nah, itu harus teman-teman, cantumkan dalam, artikel penelitian teman-teman.
Kemudian yang nomor 12, menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris yang baik dan benar serta sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Nah, biasanya Sinta 2 itu udah menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalkan background-nya bukan bahasa Inggris, misalnya kan tentu kita, anak ekonomi yang tidak banyaklah yang terlalu mendalami bahasa Inggris dan kaidah-kaidahnya. Itu teman-teman bisa gunain jasa proofread dari profesional, misalkan dari lembaga bahasa dari universitas tertentu. Nah, karena kalau di Jaki sendiri mereka bakal minta tuh dari profesional atau lembaga resmi. Nanti kalau kita misalnya diterima kayak gitu, teman-teman.